Mitra bisnis dunia sepak bola Indonesia kembali tercoreng oleh aksi supporter timnas U21 Indonesia yang menyerang bis timnas Thailand menjelang laga Indonesia versus Thailand pekan lalu. Ada kekhawatiran hal ini akan memicu sanksi untuk timnas Indonesia. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik Bu Auli, apa yang dapat dicermati dari kejadian ini Bu? Iya, jadi ini bukan hal yang pertama ya terjadi di Indonesia. Kita juga masih belum selesai dan belum tuntas, belum ada jalan yang cukup terang, terutama dengan kasus kanjuruhan yang terjadi di Oktober yang lalu begitu. Jadi ini kenapa ya hal ini masih dan terus terjadi ya? Pertama adalah memang ini adalah satu bentuk ekspresi dari atau ketidakmampuan ya seseorang untuk mengekspresikan kekecewaannya dengan cara-cara yang bisa diterima. Yang dilakukan adalah mengekspresikan emosi yang ada di dalam dirinya dengan cara yang tergolong agresif begitu. Nah, sebenarnya kalau dari psikologi massa itu namanya teori frustasi agresif begitu ya. Kalau tadi ditanyakan kalau menurut teori psikologi massanya apa namanya teori frustrasi agresif gitu, ketika seseorang merasa berada dalam satu kerumunan itu biasanya dia menjadi anonim ya, dia menjadi melebur ya dengan identitas massa, yaitu identitas Indonesia mungkin kalau kemarin ya. Nah, ketika orang sudah berada atau melebur kepada satu massa yang lebih luas gitu, dia akan merasa bahwa individunya itu bukanlah individu yang pribadi yang terpribadi, tetapi ini menjadi satu kumpulan begitu ya, di mana dia ketika dia melakukan suatu hal itu bukan didasari oleh dirinya sendiri, tidak membawa nama dirinya, tetapi membawa nama kelompoknya ini gitu. Nah, inilah biasanya yang membuat seseorang itu lebih mudah melakukan hal-hal yang kalau dia sendirian dia tidak akan melakukan hal tersebut begitu ya. Jadi adanya kelompok, adanya massa ini membuat dia kemudian merasa mendapat suatu pikiran yang sama ya, atau collective mind, adanya kesamaan, sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu juga akan didukung oleh kelompoknya. Nah, seringkali orang ketika sudah dalam suatu kondisi massa, dia lupa bahwa walaupun itu massa, walaupun ada yang namanya collective mind, tetapi dia yang melakukan tindakan adalah individu-individu, terutama pada tindakan agresivitas. Kalau kita sudah berada dalam satu kerumunan, itu kita akan melebur dalam massa itu, tidak lagi menjadi nama kita pribadi masing-masing, tetapi melebur dalam kelompok. Padahal hukum itu akan mengarahnya kepada person per person. Karena judulnya kalau di hukum tuh barang siapa gitu ya. Jadi ada siapanya gitu. Pasti dicari namanya, pasti dicari sidik jarinya dan sebagainya. Tetapi ketika berada dalam kelompok, itu biasanya kita akan merasa kita menjadi bagian, kita melebur dalam kelompok, identitas pribadi kita melebur, kita bukan siapa-siapa di situ. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadi orang itu berani melakukan suatu tindakan yang secara emosional atau secara normatif itu dianggap tidak matang secara emosional, dia berani melakukan itu, padahal setelah itu dia akan menyesal karena dia baru sadar bahwa oh iya ya, walaupun perilakunya dalam kelompok, tetap saja dia akan dihukum secara personal atau pribadi begitu. Tapi indikasi awalnya bahwa kumpulan massa ini akan bersikap agresif dapat terdeteksi tidak oleh aparat keamanan, Bu Auli? Iya, sebenarnya karena ini namanya psikologi massa ya. Massa itu punya collective mind. Massa itu punya konformitas. Jadi ketika ada satu orang yang melakukan suatu hal ya, maka yang lain akan mengikuti begitu ya. Ini satu eksperimen konformitas. Itu contohnya misalnya ketika kita ada di jalan itu di perempatannya, kemudian ada satu orang menunjuk ke atas dan melihat ke atas, maka orang selanjutnya akan melihat emang ada apa di atas. Nah, itu sebenarnya namanya konformitas begitu. Jadi ini ada satu dua orang yang frustrasi dan kemudian menggerakkan begitu ya, memberikan contoh menggerakkan, yang kemudian diikuti oleh crowd tadi, diikuti oleh kerumunan tadi begitu. Nah, ada indikasi nggak yang bisa dilihat? Tentunya ada, pasti begitu ya. Seharusnya aparat di lapangan bisa melihat kondisi-kondisi di mana ya kondisi frustrasi itu bisa menimbulkan agresivitas. Jadi pada kondisi apapun begitu ya, positif atau negatif, menang atau kalah, crowd itu sendiri sudah harus diantisipasi sebagai sesuatu yang bisa membawa kekacauan begitu ya.
kalau dia di-lead, arahkan ya, kalau dia dipimpin oleh orang yang atau oleh pemimpin yang dianggap positif ya, dengan perilaku-perilaku positif, maka dia akan jadi positif. Tetapi ketika ini kelompok ini, kerumunan ini kemudian di-lead ya, diarahkan oleh orang yang arahnya ada kecenderungannya negatif, maka itu yang akan terjadi. Begitu. Jadi memang polisi atau pihak keamanan harus melihat, harus mengobservasi, harus menelaah siapa nih kira-kira atau yang mana nih yang menjadi, kalau bahasa awamnya, provokator begitu ya. Siapa nih lead-nya yang memprovok kelompok begitu. Kenapa? Karena lead inilah yang kemudian menjadi contoh, menjadi pemicu konformitas dari kelompoknya. Begitu. Nah, kalau lead ini dianggap kompeten, kalau lead ini dianggap punya kemampuan, punya kekuatan, maka kelompok akan mengikuti dia, apa yang dilakukan. Begitu. Nah, itulah sehingga mudah ya terjadi chaos kalau orangnya cukup banyak. Begitu. Jadi indikasi-indikasi apa yang bisa dilihat dalam setiap kerumunan ketika sudah menjadi anonim, apapun harus diperhatikan untuk menjadi indikasi. Begitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.